Salam semangat para penikmat semangkuk salad. Kemarin kita sudah membahas anak yang sulung. Bagaimana anak yang sulung tidak merasakan kehadiran ayahnya, sehingga dia mudah dikuasai oleh amarah dan iri hati. Hari ini kita akan sekali lagi membahas anak yang sulung dari kisah perumpamaan anak yang hilang. Mari kita sebelumnya membaca Lukas 15 ayat 31. Begini bunyi firman Tuhan. Kata ayahnya kepadanya, kepada anak sulungnya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Ungkapan statement dari ayah ini seharusnya cukup bagi si sulung untuk menikmati kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan sukacita. Karena ayahnya sendiri mengatakan, "Aku selalu bersama-sama dengan kamu, dan semua kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Ini merupakan jaminan, ini merupakan garansi bahwa anak sulung ini harusnya berbahagia. Tetapi ternyata dia unhappy, tidak bahagia. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ketika saya merenungkan bagian ini, saya jadi berpikir dan merenungkan, jangan-jangan yang terhilang itu bukan si bungsu saja, tapi yang menjadi anak yang hilang juga si sulung. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena si sulung benar-benar kehilangan, tidak merasakan kehadiran ayahnya, tidak merasakan penyertaan ayahnya dan berkat-berkat kepemilikan dari ayahnya yang juga miliknya, dia sama sekali tidak bisa merasakan. Bisa jadi kita menjadi orang Kristen seperti si sulung. Menjadi orang Kristen yang terhilang karena kita sekedar Kristen warisan, karena orang tua kita Kristen, kita menjadi Kristen, karena kita dilahirkan di keluarga Kristen, kita menjadi Kristen. Kita tidak sungguh-sungguh percaya. Kalaupun kita sudah percaya, kita tidak meyakini bahwa Tuhan Yesus benar-benar Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Kita belum benar-benar mengenal kasih Bapa dan belum benar-benar mengalami kasih Bapa di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Sehingga Kristen kita adalah Kristen KTP atau bahkan Kristen tanpa pertobatan. Kita mengenal Allah itu baik, tapi kita tidak pernah merasakan kebaikan Tuhan. Kita sering mengatakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus itu Allah yang penuh kasih, tapi kita tidak pernah merasakan kebaikan dan kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena benar-benar sejatinya kita belum lahir baru. Jangan sampai ini terjadi. Kita dikenal sebagai orang Kristen, tapi sejatinya hidup kita hampa, hidup kita kosong, kita masih dilanda kekhawatiran, dilanda ketakutan. Dan kita tidak mengenal Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus dan memberkati hidup kita dengan begitu luar biasa. Si sulung tidak merasakan kehadiran dan kasih sayang dari bapaknya. Jangan sampai kita pun menjadi anak yang terhilang. Si sulung yang terhilang, yang tidak bisa merasakan kasih dan kehadiran Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Sehingga kita benar-benar hanya Kristen nominal, bukan Kristen yang lahir baru, bukan orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya dan telah mengalami kuasa dan kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Besok kita akan bersama-sama ibadah di gereja kita masing-masing. Mari kita bersama-sama pastikan bahwa kita bukan anak yang terhilang itu. Entah kita menjadi si bungsu atau kita menjadi si sulung, mereka berdua sama-sama terhilang. Jangan sampai kita menjadi anak-anak Bapa yang terhilang. Selamat merefleksikan kisah anak yang hilang ini, dan selamat mengenal dan menerima Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara pasti diberkati.